Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa, satukan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Pada hari ini kami mau belajar seperti Maria, menjadi pendengar daripada firman-Mu untuk merenungkan dan bahkan lebih dari itu untuk melakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, urapi setiap hati, buka setiap telinga supaya kami mengerti dan sanggup menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan membahas mengenai pertumbuhan rohani. Mungkin beberapa dari kita akan menyangka bahwa orang yang rohaninya tinggi itu yang bisa bernubuat, yang doanya hebat, mungkin khotbahnya hebat, terus pelayanannya luar biasa. Ya, beberapa dari kita mungkin akan memikirkan hal seperti itu. Tapi sebetulnya enggak. Karena apa? Karena sebetulnya pertumbuhan rohani itu menunjukkan seseorang itu kerohanian tinggi adalah ketika dia hidupnya itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya ketika orang melihat dia, orang bisa mengerti bahwa ada Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, bukan hanya cuman ngomong terus pinter khotbah, terus pinter mimpin pujian atau pinter berdoa, terus pelayanannya di mana-mana, enggak, Saudara. Tapi intinya adalah dia hidupnya telah menjadi berkat. Nah, hari ini kita akan membahas satu contoh yang luar biasa, itu mengenai Yusuf. Di mana kita bisa melihat pertumbuhan rohaninya. Kita kalau membaca mulai dari Kejadian 37 ya. Di Kejadian 37 diceritakan sekali mengenai Yusuf, dikatakan bahwa Yakub ya, pada waktu itu Tuhan telah mengganti namanya menjadi Israel. Dikatakan di ayat 3, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ya, ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yusuf ini lebih disayangi dari 11 saudara lainnya, 12 semuanya. Dan itu membuat Yusuf menjadi kayak orang itu mungkin anak yang diistimewakan ya, dimanja. Bahkan dikatakan dibuatkan jubah yang maha indah. Jadi Yakub ini membedakan ya antara Yusuf dengan yang lain, sehingga membuat Yusuf ini menjadi anak manja. Saudara tahu kalau anak manja, kehidupan kita sehari-hari, anak kalau paling dimanja di antara saudaranya pasti akhirnya tidak karu-karuan, saudara. Ya mungkin salah satunya kalau Yusuf di sini kita lihat bahwa Yusuf ini ternyata tidak seperti saudaranya yang lainnya. Kalau saudara yang lainnya 11 disuruh kerja sama Yakub, disuruh mengembalakan kambing domba. Yusuf nggak usah ngapa-ngapain, dia malah selalu ngelibet atau bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Nah, di situ satu hari Yusuf itu punya mimpi, terus ngomong sama saudara-saudaranya, mimpinya seperti ini. Jadi di ayat 7 ya, 37 ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas itu. Wah, ini kan seakan-akan sudah dia tuh paling disayang sama orang tuanya. Kok malah ngomong aku nih mimpi bahwa aku nih kalian semua tuh nyembah aku gitu. Nah, kan sesuatu yang sedikit menghina dan sombong sekali ya. Dan itu memang Yusuf memang kelihatan sombong di sini. Dan memang sombong, saudaraku. Mestinya dia tidak perlu mengatakan hal itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami atau engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah, ini yang membuat akhirnya dia itu menjadi kesannya jadi sombong, angkuh, dan dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan lalu ada mimpi lagi yang dikatakan bahkan orang tuanya pun itu nyembah dia. Dikatakan di ayat berikutnya, ayat 9, lalu ia memikirkan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Jadi orang tuanya pun nyembah kepada Yusuf. Wah, ini tambah marah, dan orang tuanya pun, Yakub pun cuman kayak ibaratnya geleng-geleng kepala, menyimpan hal itu dalam hatinya. Kayak orang tua itu gedek-gedek gitu ya. Wah, ini soro anakku satu ini. Jadi memang sombong. Nah, terus satu hari waktu saudaranya disuruh kerja sama orang tuanya, mengembalakan kambing domba di Totan ya waktu itu. Terus Yusuf disuruh papanya untuk ikut nyambangi lah, nganterin makanan dan ya supaya hubungannya mereka bisa lebih baik antara anak. Jadi suruh merhatikan yang sang kerja.
Dan berangkatlah Yusuf untuk mencari saudaranya. Terus ketemulah Yusuf sama mereka. Nah, mereka itu karena saking bencinya sama Yusuf, mereka bermufakat, dikatakan di ayat 18, mereka bermufakat untuk membunuhnya. Terus akhirnya ditangkap, dilempar ke sumur ya. Maunya dibunuh, tapi Ruben yang tertua ngomong jangan dibunuh. Terus dia tapi ngomong sudah ditinggal saja. Terus pikirnya tertinggal nanti terus mau ditolongi terus dibawa pulang ya. Terus akhirnya yang terjadi adalah Yehuda ngomong sama yang lainnya, ayo wis dijual saja daripada dibunuh. Dijual saja, akhirnya Yusuf dijual jadi budak. Yusuf dibawa ke Mesir, jual biar budak, dan mereka pura-pura bawa jubahnya Yusuf yang dikasih darahnya kambing, domba, terus bawa pulang ke ayahnya, ngomong pada ayahnya bahwa Yusuf ini diterkam binatang buas. Sehingga ayahnya saking stresnya, ayahnya sampai ngomong gini, tidak, aku akan bergabung sampai aku turun mendapatkan anakku dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan Yakub ini saking sedihnya karena Yusuf menganggap Yusuf sudah meninggal. Dia itu akhirnya kayak mandul secara rohani ya. Jadi dia bukan ngomong bertumbuh, mandul. Dia tidak melakukan pelayanan, tidak ngapa-ngapain, bahkan tidak pernah berdoa dikatakan ya. Sampai nanti waktu dia ketemu lagi sama Yusuf, dia baru berdoa memberkati Firaun. Nah berarti apa? Selama ini dia mandul rohani. Karena apa? Karena dia sangat sedih sekali. Jadi orang yang sangat terlalu bersedihan, istilahnya terjerat dalam kesedihan atau emosi ya, mungkin kepahitan atau mungkin kemarahan, itu akhirnya dia tidak bisa ini berbuah secara rohani, mandul ya. Jangan ngomong bertumbuh, mungkin stuck ya, stagnan gitu ya, tidak kemana-mana. Nah, terus Yusuf, adapun Yusuf ya dijual orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi Yusuf di sana itu dikatakan dia itu dipakai ya sebagai budak, terus dia itu bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Karena apa? Di ayat di 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, di ayat 39 di Kejadian 39 dua kali dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Pertama di tempatnya Potifar, kedua di penjara. Waktu dia di penjara dikatakan Tuhan itu menyertai Yusuf. Nah ini kita harus angkat topi kepada Yusuf karena apa? Ketika mungkin waktu kita semua tahu bahwa Yakub itu orang yang suka membangun mezbah. Waktu dia pertama lari dari rumah orang tuanya ketika Yakub mau dikejar sama Esau karena dia membohongi hak sulungannya dengan membelinya ditukar bubur kacang merah, itu terus dia lari disuruh lari dari apa itu? Dari mana? Dari rumah bapaknya itu, dia pertama tinggal di Betel, terus dia tidur. Terus dia mimpi ada malaikat Tuhan naik turun, dia langsung buka mezbah dan menyembah Tuhan di tempat itu. Dinamakan tempat itu adalah Betel, tempatnya Allah ya, tangganya naik turun Allah. Nah, di situ kita tahu bahwa Yakub ini suka bangun mezbah, bergaul sama Tuhan. Ya, orang yang bergaul sama Tuhan itu otomatis dia punya satu jalur komunikasi khusus ya. Komunikasi khusus, makanya Yusuf waktu mudanya dia tuh sering dapat mimpi. Karena apa? Karena mungkin dia ketika dia tidak ikut main sama saudara-saudaranya, dia kumpul sama orang tua, dia melihat dan meniru ayahnya. Dia suka juga berdoa sama Tuhan, dia punya hubungan sama Tuhan sehingga apa? Dia sering dapat mimpi. Sama seperti kalau saudara yang diurapi ya, beberapa kita lihat hamba Tuhan yang diurapi, diberkati Tuhan luar biasa, itu punya kehidupan doa yang baik sehingga apa? Mereka bisa punya karunia banyak. Ada yang karunia menafsirkan mimpi, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia berbahasa roh, bahkan bernubuat. Nah ini Yusuf karena dia tuh memang juga punya kehidupan doa, bergaul sama Tuhan. Makanya dia tuh bisa mendapatkan mimpi. Bahkan nanti di ayat berikutnya dia tuh bisa menceritakan mimpinya itu. Nah terus dikatakan di tempatnya Potifar, dia itu disertai Tuhan. Kenapa disertai Tuhan? Ya karena kehidupan doanya berkenan. Demikian pula saudara dan saya di perjanjian baru setelah Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu saudara dan saya ini yang beriman itu semua dimeteraikan Roh Kudus. Berarti apa? Allah Immanuel melalui Roh Kudusnya yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita semua adalah bait Allah. Roh Allah ada dalam kita. Nah,
Itu berarti apa? Allah menyertai kita. Cuman kenapa kok tidak semua orang bisa bernubuat? Kenapa tidak semua orang mendapatkan karunia? Ya, meskipun Allah menyertai. Ya, ini hal yang perlu kita cermati. Kita lihat ada dalam Yusuf. Dan dampaknya luar biasa. Ketika Allah menyertai, apapun yang Yusuf kerjakan itu berhasil. Bahkan cenderung dikatakan apa? Segala miliknya dari bosnya itu diserahkan pada kuasa Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Loh, sekarang Yusuf itu budak, tapi dia dipercaya sedemikian rupa sehingga menjadi kepala rumah tangga. Menjadi big boss, mengatur semua harta dan segala sesuatu yang ada di rumahnya. Dia dipercaya sama si karena apa? Karena Allah menyertai dia. Demikian pula saudara dan saya, ketika kehidupan kita ini betul berkenan di hadapan Tuhan, kita punya kehidupan doa yang seperti mungkin Yakub sama Tuhan, seperti Yusuf sama Tuhan. Saya percaya Allah menyertai saudara dan saya. Cuman ada satu hal yang mungkin saudara dan saya harus perlu belajar lebih lagi daripada Yusuf, yaitu apa? Yusuf ini sadar bahwa Allah menyertai. Banyak dari kita ini tidak sadar. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bait Allah. Dan namanya bait Allah, rumah Allah, itu berarti apa? Ada Allah di dalam rumahnya. Karena Allah berdiam di dalam bait Allah. Di mana bait Allah? Saudara dan saya yang beriman. Ya kita ini. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa Allah itu menyertai kita, Immanuel. Ada di dalam kita. Nah, kita lihat bagaimana Yusuf bisa dikatakan dia sadar bahwa Allah dalam. Dikatakan di ayat 7 ya, 397, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku, mau diajak selingkuh. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah ini luar biasa saudara. Nah sebetulnya ya kalau kita ngomong zamannya Yusuf ini, waktu ini hukum Taurat belum diberikan oleh Allah. Hukum Taurat itu apa? Ya 10 perintah Allah yang mengatur kehidupan manusia. Saat perintah pertama sampai keempat itu mengenai hubungan manusia dengan Allah, perintah ke-5 sampai ke-10 mengenai hubungan kita dengan sesama. Salah satunya adalah jangan mengingini istri orang lain ya, milik orang lain itu kan istri orang lain kita tidak boleh mengingini. Terus jangan berzina, itu tidak boleh, itu ada. Itu hukum Taurat dan hukum Taurat diberikan pada waktu zamannya Musa. Zamannya Musa itu bicara anak cucu keturunannya, cucu moyangnya keturunannya Yusuf, bangsa Israel yang ada di tanah Mesir. Yang keluar dari tanah Mesir berjalan keluar ke tanah perjanjian di Kanaan. Nah, itu masih berapa ratus tahun kemudian gitu loh. Jadi ternyata apa saudaraku? Ternyata pada waktu itu tidak ada hukumnya kalau dia itu melakukan hal itu. Jadi mestinya kalau tidak ada hukumnya, dia tidak berdosa. Tapi dia tidak bisa melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tidak berkenan terhadap hal seperti itu. Karena apa? Karena dia punya hubungan yang baik. Dan dia sadar Tuhan itu menyertai dia. Saudara tahu kesadaran itu seperti apa? Nah, misalnya gini, misalnya kan kita tahu waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu kan ada beberapa event yang terjadi. Langit terbuka, sorga terbuka, terus ada seperti burung merpati itu hinggap, ya, hinggap di Tuhan Yesus dan ada suara dari sorga yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi. Dan burung merpati adalah gambaran daripada Roh Kudus yang ketika dibaptis itu melekat ya, diurapi ya, melekat, menempel, dimeteraikan. Nah, ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai meterai dari Tuhan, jaminan keselamatan kita. Anggaplah kita itu berjalan dengan ada Roh Kudus, ada burung merpati di pundak kita. Otomatis kita kalau tahu ada burung merpati di pundak kita, terus kita berjalan, ya kita jalannya juga hati-hati, saudara. Sebab kalau kita jalannya tidak hati-hati, burung itu bisa terbang. Ya, gambaran terbang ya, mungkin kaget atau tidak senang, tidak suka ya. Nah demikian pula dengan Yusuf, ketika dia sadar bahwa Allah itu menyertai dia karena kehidupan doanya, dan dia terus tidak berani melakukan hal-hal meskipun tidak ada hukumnya yang mengatakan itu berdosa. Zaman itu hukum Taurat belum diberikan, saudara. Kalau tidak ada hukum yang mengatakan berdosa ya tidak berdosa, tapi dia tidak bisa berdosa terhadap Allah. Berdosa itu gambarnya adalah meleset dari sasaran. Allah tidak kepingin dia melakukan hal itu.
Jadi dia tidak mau melakukan itu. Dan ini yang luar biasa. Jadi Yusuf tidak mau, tapi Yusuf difitnah. Karena dia tidak mau berintegritas. Meskipun tidak ada orang tahu ya. Anak muda, 17 tahun usianya. Tidak ada orang yang tahu. Ya, terus gimana? Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada yang lihat. Ya kalau dia melakukan, ada yang tahu tidak ada. Tapi dia tetap tidak mau karena dia tahu Allah menyertai dia. Dan itu adalah orang yang berintegritas. Ya, dia punya prinsip yang jelas karena dia rohaninya bertumbuh. Tadi pertama waktu dia muda di tempat bapaknya 17 tahunan itu, dia sombong, angkuh. Tapi ketika dia diproses oleh Tuhan, dia menjadi budak karena hubungan doanya dengan Allah, ya, mesbahnya dengan Allah begitu baik sehingga dia disertai Allah. Dan dia berhasil dalam apapun yang dikerjakan. Sehingga apa? Allah berkenan kepadanya. Dan dia menolak untuk berzina. Menolak untuk menyedihkan hati Tuhan. Mendukakan Roh Kudus. Sehingga dia menolak ajakan dari istri Potifar. Dan dia difitnah. Sampai dia difitnah akhirnya dia masuk penjara. Saudara. Mungkin itu kira-kira waktu dia masuk penjara itu umur 28 ya. Umur 28 tahun ya. Berarti bukan belasan. 28 tahunan dia waktu ditawari untuk berzina itu. Karena dia di penjara 2 tahun sebelum dia ketemu dengan Firaun, dipanggil oleh Firaun. Dari waktu di penjara pun dikatakan apapun yang dia lakukan berhasil. Dan dia, karena apa? Karena dia disertai Tuhan. Karena Tuhan menyertai, jadi apapun yang dikerjakan, dia ngurus dan dia dipercaya. Dikatakan, dan kepala penjara tidak menyampuri segala yang dipercayakan pada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kejadian 39 ayat 23. 2 kali. 2 ayat mengatakan di Kejadian 39 bahwa Yusuf disertai Allah dan apapun yang dikerjakan dia dibuat berhasil. Tetapi dia di penjara loh saudaraku. Berhasil bukan seperti gambarannya saudara kalau bicara di luaran sana. Ada pendeta yang ngomong, wah kalau diberkati Tuhan itu Anda benar-benar berkenan. Kalau Anda tidak diberkati, Anda tidak berkenan. Bukan itu. Bukan Yusuf itu di penjara. Tapi Tuhan menyertai dan membuat segala dikerjakannya berhasil. Jadi dia masuk dalam satu proses untuk membuat dia ini bertumbuh secara rohani. Jadi dari seorang yang sombong, dia diproses, dibentuk. Karena dia tetap setia dan punya kehidupan doa yang baik, mesbah kepada Tuhan. Maka Tuhan berkenan dan Tuhan di dalam prosesnya dia dibentuk, dipersiapkan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya bahkan waktu dia di penjara pun ada 2 orang juru minuman dan juru roti itu punya mimpi dan Yusuf menerjemahkan. Dan ketika mimpinya benar, yang satu dihukum oleh Firaun, yang satu lagi diangkat kembali, mereka lupa dengan Yusuf sampai 2 tahun. 2 tahun setelah mereka mendapat mimpi itu, mendapatkan terjemahan dari Yusuf, itu mereka baru ingat ketika apa? Ketika Firaun mempunyai mimpi. Mereka baru ingat sama Yusuf. Ingat sama Yusuf, baru terus cerita sama Firaun. Akhirnya Yusuf dipanggil oleh Firaun. Dipanggil, disuruh menceritakan mimpinya. Nah ini yang luar biasa ini, saudaraku. Ketika Yusuf disuruh ceritakan mimpinya, itu terus apa yang terjadi? Di ayat 4, di Kejadian 41 ayat 15 dikatakan, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Jadi Firaun ini ngomong, Yusuf ciami hebat. Terus di ayat 16 Yusuf ngomong, Yusuf menyaut, Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Jadi meskipun memang Allah memakai Yusuf melalui mulut Yusuf untuk menafsirkan mimpi. Tapi Yusuf tidak mau ngambil itu sebagai kredit. Dia tidak kepingin dianggap sombong gitu. Jadi dia tetap mengakui bahwa itu semua adalah dari Allah. Nah, banyak dari kita sebagai anak Tuhan, kita hidup sehari-hari, kita diberkati Tuhan luar biasa, usaha kita dibuat berhasil, kehidupan kita dibuat berhasil. Tapi seringkali dalam keberhasilan kita lupa bahwa itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita pandai semata-mata, bukan karena kita hebat semata-mata. Tapi itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan Yusuf
secara luar biasa dia bisa menyadari bahwa semua itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kepandaian dia, bukan karena kehebatannya Yusuf. Ini poin kedua yang kita harus lihat di dalam Yusuf. Satu, dia selalu setia, punya mesbah dalam segala kondisi. Meskipun dia sebagai anak dimanja, dia tetap punya mesbah. Terus sampai dia bisa punya mimpi. Terus ketika dia dibuang, dijual jadi budak, dia juga tetap punya mesbah. Sampai dia sadar bahwa Tuhan itu menyertai dan dia tetap berintegritas dan tidak mau menyakitkan hati Tuhan. Sampai ketika di penjara pun dipanggil sama Firaun untuk menafsirkan mimpi, dia tidak mau sombong. Nah ini loh, yang luar biasa tuh, yang luar biasa tuh, dia tetap menyadari bahwa itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Itu poin yang luar biasa. Berapa banyak saudara dan saya dalam kehidupan ini sadar bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati, apa yang kita jalani hari ini adalah semua karena kasih karunia Tuhan. Tanpa Tuhan yang menyertai kita tidak bisa mendapatkan ini semua. Ya, karena semua ini adalah titipan sementara. Tuhan mempercayakan saudara dan saya untuk bisa mendapatkan ini semua supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, singkat cerita, Yusuf akhirnya bisa menerjemahkan mimpinya Firaun dan dia diangkat menjadi orang yang kedua di Mesir. Ya, setelah Firaun baru Yusuf. Tidak ada orang lagi yang di atasnya Yusuf selain Firaun. Dan dia berkuasa atas seluruh Mesir. Dan ini luar biasa, saudara. Mesir itu negara yang sangat kaya, sangat hebat ya. Zaman itu karena pada waktu 7 tahun kelaparan itu semua orang kehabisan duit. Mesir itu karena sudah ada Yusuf yang bisa mengartikan mimpi, dia stok menimbun makanan berlimpah-limpah sehingga semua orang itu beli makanan dari Mesir. Kalau enggak mereka enggak bisa makan. Termasuk keluarganya Yakub bersama anak-anaknya. Datang mereka semua berusaha untuk membeli. Tapi yang luar biasa, ketika Yusuf memiliki anak, pertama dinamakan Manasye. Anak Manasye itu artinya apa? Sudah melupakan. Jadi sebenarnya Yusuf ini ceritanya kan dia tuh sakit hati. Siapa yang tidak sakit hati? Saudara kalau dijual sama saudara punya keluarga, terus keluarga saudara itu nangkap saudara jual sebagai budak. Sakit hati enggak? Ya pasti sakit hati, bahkan mau dibunuh waktu itu. Pasti sakit hati. Tapi setelah dijual malah dia jadi bos ya, jadi kepala rumah tangganya Potifar. Itu pun difitnah masuk penjara. Setelah itu dia juga diangkat menjadi bos. Dan di situ dia menyadari bahwa apa? Dia bahkan mengatakan kepada saudaranya. Dia melupakan semua itu. Karena apa? Karena dia tahu, dia sadar bahwa Tuhan itu mengirim dia. Mengirim dia dulu sebelum saudara-saudaranya datang. Supaya apa? Supaya saudara-saudaranya nanti bisa selamat. Sebab kalau tanpa Yusuf ada di Mesir, itu keluarga Yakub tidak bisa makan. Jadi Yusuf malah bisa ngomong gitu sama keluarganya. Sehingga dia tuh menamakan anak pertamanya Manasye. Karena apa? Dia sudah mengampuni kepahitan. Nah, berapa banyak saudara dan saya hari-hari ini? Wah, dicubit sedikit saja sudah marah-marah. Di perlakuan tidak enak sedikit sama saudara kita aja udah kayak, waduh awas kamu ya. Terus diingat-ingat sampai berapa tahun mendatang, diingat-ingat terus tidak dilupakan. Sampai menjadi satu kepahitan. Nah ini kita harus belajar. Pertumbuhan rohani itu termasuk kita harus bisa mengampuni. Termasuk kita harus bisa melepaskan kepahitan kita. Ya, membuang kepahitan kita. Akar kepahitan itu harus dilepaskan semua. Jadi dikatakan Yusuf ngomong di Kejadian 45 ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi itu luar biasa, saudara. Dijual, ya, dijual, mau dibunuh terus dijual. Terus setelah dijual bahkan sampai masuk penjara. Tapi masih tetap bisa ngampuni. Nah ini loh Yusuf. Ini adalah gambaran dari orang yang berkenan di hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Nah nanti akhir kesimpulan kita akan melihat dan kita akan belajar dari Yusuf. Nah,
Saudara tahu, anak kedua dinamakan Efraim. Efraim menjadi lebih subur. Jadi kenyataan kehidupan Yusuf adalah bahwa setelah dia bisa mengampuni saudara-saudaranya, dia membawa semua keluarganya datang ke Mesir dan memberikan mereka tempat di Goshen untuk mereka bisa punya kehidupan di sana, bahkan memberi makan yang lebih daripada cukup. Karena pada waktu itu masih ada kelaparan, 7 tahun ya. Itu mungkin masuk tahun kedua, ketiga. Dan itu membuat dia menyelamatkan seluruh keturunan daripada Yakub, yang mana nantinya keturunan itulah yang akhirnya menjadi bangsa Israel, 12 suku Israel. Dan itu bisa semua terjadi karena Yusuf, satu, dia setia kepada Tuhan. Di dalam proses kehidupannya, pertumbuhan rohaninya, dia tetap setia punya kehidupan doa, punya mesbah, sehingga dia punya karunia melihat mimpi, mengartikan mimpi. Bahkan sampai ketika dia disakitin pun, ya, dia dijual pun. Ya, saudara bisa bayangkan ya, dijual jadi budak. Itu anak yang paling disayang di keluarga, dikasih jubah mainan, itu dijual jadi budak. Ya, saudara tahu budak? Ya, budak itu ya kayak bukan sekedar bantu kita pekerjaan di rumah, enggak, ya budak sudah. Budak itu ya pokoknya rendah sekali gitu. Bahkan lebih dari itu sampai dia dimasukkan penjara. Tapi ketika dia bisa lewat daripada itu, dia bahkan berhasil, dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan bisa menyadari. Ya, satu, punya kehidupan doa, sadar bahwa Allah itu menyertai. Yang kesadaran akan penyertaan Allah itu penting, saudaraku. Dalam kehidupan saudara saya sebagai anak Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh secara rohani. Karena semakin kita sadar bahwa Allah menyertai kita dalam setiap tingkah laku kita, maka hidup kita tidak berani sembarangan. Karena kita tahu bahwa Allah ada di dalam kita. Dan apapun kita lakukan tidak akan bisa lari daripada Allah. Karena apa? Allah ada di dalam kita. Itu kedua, punya kehidupan doa, tetap setia, sadar penyertaan Allah. Dan ketiga, kita bisa mengampuni. Kita sadar ya bahwa Allah, karena penyertaan Allah itu membuat kita itu tidak sombong ya. Tidak sombong, apapun yang kita bisa miliki itu semua adalah dari Allah. Seperti tadi Yusuf katakan, yang bisa menafsirkan mimpi itu bukan aku, tapi Allah. Jadi kesadaran ini penting, bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Terus bisa mengampuni orang yang telah menyakiti kita semua. Dan itu membuat kita hidupnya seperti Efraim, lebih subur, lebih diberkati. Diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yusuf ini bukan cuma jadi berkat kelihatannya buat saudara-saudaranya saja, enggak. Tapi kita semua tahu bahwa keturunan Abraham, Ishak, Yakub ini adalah yang dipilih Tuhan untuk menjadi bangsa Israel. Dan dari bangsa inilah maka lahir Tuhan Yesus Kristus. Dan dari situlah maka saudara dan saya bisa memperoleh kasih karunia Tuhan dan beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita belajar dari Yusuf, kehidupan Yusuf, apa yang dia lakukan supaya pertumbuhan rohani saudara dan saya bisa menjadi berkat. Bukan hanya kita bisa pandai melayani, enggak, tapi betul-betul berkat buah kehidupan kita bisa dirasakan oleh sedemikian banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar dari Yusuf bagaimana dia bisa bertumbuh secara rohani dan bergaul dengan Engkau, menikmati apa yang Tuhan telah rencanakan dalam kehidupan, meskipun dia menjalannya dengan begitu banyak, begitu proses yang begitu panjang selama 13 tahun, sampai dia dipercaya oleh Firaun, bahkan sampai akhirnya dia bisa menjadi berkat bagi seluruh bangsa Israel dan bagi semua daripada kita. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus akan memampukan setiap daripada kita dengan kuasa urapan Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Karena Roh Kudus selalu memberkati, menolong, memimpin, menghibur, melindungi setiap daripada kita mulai dari hari ini sampai kedatangan yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.